Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, mendengar dan juga kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami bisa kembali hadir di sajian spesial Media TV yang kita cintai, Cahaya Hati Peneguh Iman Menuju Kebenaran Islam. Hadir untuk menjawab persoalan yang sedang kita hadapi, dan mudah-mudahan narasumber kita bisa memberikan solusi dan penjelasan tentang persoalan yang sedang kita hadapi. Dan Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Hamid Pujiono, yang seperti biasa lebih awal nanti kita akan melanjutkan kajian tafsirul Quran yang insya Allah nanti akan kita mulai dari ayat 49 ya, di surah Al-Baqarah. Tapi sebelumnya saya sapa dulu narasumber kita, Ustaz Dr. Abdul Hamid Pujiono. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar dan pemirsa di rumah ya juga dalam keadaan sehat, sekeluarga sehat, sehingga bisa tumakninah bersama kami untuk mengikuti kajian kita malam hari ini. Dan ya, saya beri kesempatan dulu kepada narasumber kita untuk melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 49. Silakan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, bergabung lagi dengan kami di Cahaya Hati. Dalam kesempatan ini kita akan mulai kajian tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 49. Sebagaimana biasa, saya akan bacakan ayat, kemudian ada penjelasan-penjelasan, kemudian kita lanjutkan dengan dialog. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Makna dari ayat yang saya baca tadi, ketika kami selamatkan kalian Bani Israel dari kekejaman keluarga Fir'aun yang memberikan penyiksaan yang sangat besar. Mereka membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak wanitanya. Di dalam hal ini merupakan ada ujian yang sangat besar bagimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, Allah berkali-kali mengingatkan kepada Bani Israel untuk selalu ingat terhadap nikmat Allah.
Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan berbagai nikmat yang aku berikan kepadamu. Tapi Allah menyebut secara global. Di sini, pada ayat ini Allah akan memberikan penjelasan supaya mengingat terhadap nikmat Allah secara rinci. Yang pertama disebutkan oleh Allah ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kekejaman para tentara Fir'aun. Barangkali mungkin perlu dijelaskan. Jadi Bani Israel itu hidup di Mesir dimulai sejak Nabi Yusuf datang ke Mesir. Ketika waktu itu Nabiullah Yusuf yang oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur tua, kemudian ditemukan oleh rombongan, kemudian dijual ke polisi Mesir waktu itu. Kemudian dari situlah Bani Israel mulai bereksis. Itu kira-kira terjadi pada 1700 tahun sebelum Masehi. Mesir ketika itu ada dua penguasa besar. Istilahnya ada Mesir Selatan, kemudian ada Mesir Utara. Mesir Utara pada saat itu dikuasai oleh Raja Heksos. Pada masa Raja Heksos ini, dengan berbagai macam kecerdikan dan upaya yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf, sampai Nabiullah Yusuf diangkat menjadi bagian pangan, ya. Jadi ya, Kementerian Pangan di bawah kekuasaan Raja Heksos ini. Itu Bani Israel bisa merasakan hidup nyaman, tentram, cukup lama, kira-kira 400 tahunan. Baru kira-kira tahun 1300-an sebelum Masehi, baik Mesir Selatan maupun Mesir Utara, ini dikalahkan oleh ini kelompok dinasti-dinasti yang kemudian sangat terkenal dengan Ramses. Jadi Ramses Al-Akbar, ini kelompok Fir'aun ini. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi sebutan bagi gelar, ya. Gelar penguasa yang menguasai Mesir. Karena dengan berbagai dalih macam-macam, apa karena suudzon, apa karena fitnah dan sebagainya, Raja Ramses Fir'aun ini merasa jengkel terhadap kelompok Bani Israel yang telah ikut merasakan kenikmatan kekuasaannya pada saat itu. Maka kemudian dibarengi lagi, di samping kekejamannya, Raja Ramses II waktu itu bermimpi bahwasanya di Mesir itu dilanda api. Dilanda api yang membara dan sebagainya. Kemudian ya, keterbatasan waktu itu ditanyakan kepada para orang pintar, para dukun dan sebagainya. Kemudian mereka memberikan tafsir dari mimpi itu, bahwasannya suatu saat kekuasaanmu akan dijatuhkan. Dan yang menjatuhkan itu adalah salah satu keturunan dari Bani Israel. Laki-laki keturunan Bani Israel. Nah, berangkat dari sini kemudian melakukan kebijakan, jadi setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Maka kebijakan itulah yang berlaku. Setiap bayi laki-laki yang keluar, yang dilahirkan oleh Bani Israel pasti dibunuh oleh kelompok
oleh tentara kerajaan itu. Dan yang perempuan, maka di sini disebutkan oleh Allah beberapa kekejaman yang dilakukan. Yasumunakum su'al azab. Mereka melakukan penindasan terhadap Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum. Mereka membunuh, menyembelih anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan dari Bani Israel. Tapi membiarkan hidup ini bukan berarti sekedar membiarkan dan memberikan keleluasaan hidup normal, tapi justru dilakukan penghinaan-penghinaan dan sebagainya. Ada yang mengartikan yastahyuna, bukan, kalau yastahyuna dari kata asal al-hayat, berarti membiarkan hidup. Tapi ada yang memberikan tafsir yastahyuna nisa'akum dari kata-kata al-haya, malu. Jadi mereka membiarkan hidup dalam rangka untuk mempermalukan mereka. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sampai setiap wanita-wanita Bani Israel itu, ya dalam bahasa yang sangat vulgar, kemaluannya selalu dikorek dan sebagainya dalam rangka untuk penghinaan. Ini sungguh kekejaman kelompok Fir'aun terhadap Bani Israel. Lah kemudian pada saat Nabi Musa bersama Bani Israel itu, waktu itu ada dialog, kemudian diberi kesempatan untuk pergi dari Mesir. Sudah diperkirakan bahwasannya ada jalan yang normal untuk dilalui, tapi kemudian Nabi Musa bersama Bani Israel itu menggunakan jalan lain. Nah, berangkat dari situlah maka kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tidak rela, awalnya melepaskan begitu saja, kemudian ada penyesalan, terus dilakukan pengejaran sampai kemudian menemukan kelompok Bani Israel itu. Lah, pada saat itu sudah terpepet Bani Israel, terpepet dengan sungai besar. Pada saat itulah Allah memberikan kenikmatan, wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Jadi dalam bahasa itu, tongkat Nabi Musa disuruh memukulkan ke sungai itu, terbelahlah menjadi dua. Setelah itu Bani Israel bisa melalui, bisa menyeberang sungai besar. Sementara nanti pada saat itu kemudian dikembalikan lagi airnya oleh Allah. Ini sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi yang pertama, Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Kemudian ada nikmat lagi, Allah membelah sungai besar itu menjadi dua untuk kepentingan penyelamatan Bani Israel. Jadi ada tiga sudah, kalau disebutkan. Kemudian wa aghraqna ala fir'aun. Allah juga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun. Jadi pada saat Bani Israel telah lewat, sudah di atas semua, sementara tentara Fir'aun dan pasukannya masih di bawah, Allah mengembalikan air itu, wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan kalian Bani Israel bisa menyaksikan dengan mata kepala langsung bagaimana mereka dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang saya katakan tadi, di awal-awal Allah minta kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel, cuman masih global. Untuk lebih menegaskan lagi, maka dirinci oleh Allah, diselamatkan dari kekejaman. Kemudian Allah membelah sungai sebagai jalan. Allah menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Dan Bani Israel bisa menyaksikan langsung itu seperti itu. Ini karena saking banyaknya
berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Jadi sudah sangat banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Tapi anehnya, kezoliman, kemungkaran, kemaksiatan, tetap mereka itu. Padahal ujian itu ketika diuji hal-hal yang tidak menyenangkan, itu butuh kesabaran. Tapi ujian itu tidak selamanya berbentuk negatif yang menyengsarakan. Bisa juga nikmat itu butuh syukur. Lah inilah barangkali yang pengantarannya. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah penjelasan tentang dua ayat ya yang tercantum di surah Al-Baqarah ayat 49 dan ayat 50 tentang bagaimana Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel, itu mereka diselamatkan dari zaman Firaun. Baik, Anda yang akan bergabung nanti bisa masuk di 42 di 342 3939 dan 3938 atau di 085 3552 6704 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, masih di Cahayati Peneguh Iman menuju kebenaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April, saya Mary. Jangan lupa saksikan langsung setiap hari Senin sampai Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 di Media TV Wong Jember. Jam berapa? Nah, cek kelopai lam salam tak iya. Pemirsa Cahayati yang dirahmati Allah, terima kasih masih terus bersama kami dan mudah-mudahan kehadiran kami berdua tentu didukung oleh seluruh kru TV Media untuk hadir menemui para pemirsa, memberikan solusi persoalan yang sedang dihadapi, termasuk juga kita belajar dari narasumber kita tadi tentang bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Bani Israel dan juga termasuk kepada kita ya. Cuman kita ini kadang-kadang tidak bisa mensyukurinya, banyak kurangnya. Mudah-mudahan dengan kajian kita malam ini juga mari kita mulai teliti, mulai hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh luar biasa yang Allah berikan. Tinggal kita apakah mau mensyukurinya. Silakan mungkin pemirsa yang ingin bergabung bisa di jalur telepon kita di 342 3938 atau bisa SMS di 085 3552 8704 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Satu SMS yang sudah masuk tadi, saya baca dulu. Dari sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bolehkah saya tidur lagi setelah sholat tahajud? Terima kasih dari Fani di Mangli. Ya. Baik, terima kasih. Jadi intinya sholat tahajud itu kan sholat malam setelah tidur malam. Ya setelah tahajud boleh tidur lagi. Barangkali menunggu subuh ya. Ya. Tapi boleh juga misalnya setelah tahajud kemudian ditambah dengan zikir dan sebagainya sampai Rasulullah juga membaca Al-Quran sampai subuh ya. Tentu kalau memang ngantuk sebaiknya ya harus tidur karena orang yang ngantuk itu kalau dipaksakan beribadah dalam kondisi sangat ngantuk itu satu sisi ada dampak yang dikhawatirkan juga. Barangkali mestinya pengen doa yang baik tapi ternyata ngomongnya gelabar yang jelek dan itu dikabulkan oleh Allah kan repot juga ini. Maka itu ya boleh, sangat boleh. Jadi setelah tahajud ini boleh tidur lagi, setelah itu dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Jadi boleh. Jadi buat Fani di Mangli tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk tidur kembali setelah
sholat tahajud. Tapi tentu kalau bisa menjaga subuhnya nggak kebablasan ya. Iya. Jangan-jangan sholat tahajud Dan subuhnya hilang. begini juga, Ya. jadi misalnya tidur lagi Mm-mm. sambil barangkali menunggu sampai azan subuh dan sebagainya. Ya, baik. Itu juga tidurnya bernilai ibadah juga itu. Kalau nggak salah memang Rasulullah juga tidur sebentar ya sebelum subuh ya. Rasulullah Masuk subuh. sebelum subuh juga ada istirahat. Istirahat ya. Ada yang mengatakan kalau Rasulullah tidurnya juga tidak seperti kita pasti ya. Mungkin Tidurnya Rasulullah berbeda dengan kita. seperti tidur menurut pandangan kita, tapi beliau tentu tidak tidur ya, hatinya tetap. Jadi hatinya selalu Iya. terjaga Rasulullah Ya, itu. kita ini yang kadang-kadang susah berjaga ya. Matanya mulai aja kadang-kadang hatinya nggak Iya, jaga iya. kemana-mana. Baik pemirsa, silakan di 342 3938 yang mungkin pengen bergabung di jalur telepon atau di 0852 3552 8704 di jalur SMS. Dari seperti Fani di Mangli, masih kita tunggu ya apa namanya respon Anda. Dan saya tadi yang maka saya menyampaikan tadi bahwa Bani Israel adalah sekeluarga besar ya, Bani yang telah Allah beri banyak kenikmatan ya, kelebihan yang diberikan kepada mereka. Katanya kecerdasannya, ya kekuasaannya, kemudian banyak nabi-nabi diberikan kepada Bani Israel ya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Mungkin apakah itu juga menjadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mereka itu? Begini, saya pikir gini juga. Jadi kalau selama ini mungkin orang sering mengingatkan kita untuk ingat nikmat Allah, tapi orang itu kan tidak bisa menjelaskan. Ya. Nikmat apa yang diberikan kepada kita secara personal, kepada keluarga kita, mubalek, para kiai, para ustadz itu tidak bisa menunjuk nikmat apa yang diberikan pada kita. Nah, ini sebagaimana ayat ini pada ayat-ayat sebelumnya Allah juga menuntut pada Bani Israel untuk selalu ingat bahwasanya banyak nikmat yang diberikan. Tapi itu global. Ini rinci. Untuk bisa melakukan rincian apa saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ini kita sendiri yang bisa merasakannya. Kadang-kadang kalau kita cari, barangkali mungkin dalam setahun ini tidak pernah sakit, selalu dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ujian dikasih selalu sukses dan mampu menjawab soal dan sebagainya. Pada saat ada kepentingan tidak ada hambatan dan banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pada saat kita membutuhkan sesuatu tanpa diduga-duga Allah memberikan pertolongan. Pokoknya itu yang tahu adalah manusia sendiri. Kalau kita mengikuti Bani Israel ini sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang bisa kita petik pelajaran ini. Dan nikmat itu atau satu sisi berupa kalau dikasih nikmat itu kebutuhannya kita adalah bagaimana kita bersyukur. Kadang-kadang kita juga diuji sesuatu yang tidak menyenangkan, bagaimana kita bersabar. Jadi kalau yang menurut kita negatif ya kawan, itu kita yakini itu dari Allah, bagaimana kita bersabar. Tentu bersabar itu ya tidak bersabar dalam arti diam saja, tapi melakukan mencari solusi terhadap ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kalau syukur, kalau nikmat, kesenangan, cuman kadang-kadang kita itu susah juga kalau dikasih nikmat atau ujian berupa hal yang negatif, kita gampang sekali ingat. Gak punya uang misalnya, atau misalnya apa dan sebagainya, kita gampang ingat. Tapi Allah memberikan nikmat kepada kita, kadang-kadang kita susah untuk ingatnya. Maka itu pantas juga kalau Bani Israel ini selalu ditegur oleh Allah, ingat nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Jadi ini, jadi banyak sekali. Barangkali saya tambahkan ini sedikit lagi. Dilanjutkan kajian berikutnya, ayat berikutnya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini lagi. Jadi setelah Nabi Musa bersama Bani Israel lepas dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, setelah itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah selama 40 malam. Dari situ mestinya Bani Israel itu diharapkan sabar menanti munajatnya Nabi Musa. Karena Allah sudah berjanji kepada
kepada Nabi Musa akan memberikan Alkitab. Allah sudah berjanji kepada Nabi Musa. Nah, di sela-sela Nabi Musa sedang munajat, mohon kepada Allah, ini justru mereka membelot. Nah, ini kan aneh sekali. Bayangkan baru diselamatkan, kemudian sudah belot lagi. Apa pembelotan yang dilakukan? Ini sudah aneh. Summat takhudtumul ijlah. Mereka menjadikan anak sapi, anak kerbau sebagai sesembahan. Nah, ini sesuatu yang kelewat batas yang dilakukan oleh Bani Israel. Berbagai nikmat diberikan, diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, kemudian diselamatkan dari laut, dari sungai besar itu. Fir'aun ditenggelamkan, bisa melihat celakanya musuhnya dan sebagainya. Kemudian pada saat Nabi Musa sedang munajat kepada Allah, menunggu janji Allah 40 malam, maka mereka melakukan pembelotan yang sangat tidak masuk akal, melakukan penyembahan terhadap anak kerbau. Padahal kalau di kalangan kita itu kerbau itu seringkali diidentik dengan kebodohan. Ya, iya. Dengan kebodohan. Ya kalau kerbaunya sudah bodoh, kemudian apalagi anak kerbaunya lebih bodoh lagi. Ada Apalagi yang nyembah. Iya. Ada yang menginformasikan waktu itu Bani Israel terpengaruh dengan sekelompok manusia yang ada di utara Palestina, katanya. Ada kaum Kan'an, mungkin ini warisan dari Nabi Nuh sebelumnya itu. Mereka itu membuat patung manusia berkepala kerbau. Ini barangkali yang ditiru oleh Bani Israel. Sudah seperti itu, kan sudah melakukan kezaliman yang sangat besar. Itu pun Allah masih memaafkan mereka. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Sudah melakukan hal yang kelewat batas seperti itu, masih Allah memberikan pintu maaf kepada Bani Israel. Sungguh ini nikmat yang tidak pernah usai diberikan Allah kepada Bani Israel. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kok menggunakan ungkapan 40 malam? Ya memang kalau diselidiki mungkin banyak. Allah itu menyebut beberapa terkait dengan 40 itu ya. Dan hadis Nabi juga misalnya yang sekarang akan dilakukan oleh para jamaah haji kita, nanti ada menjaga arba'in di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sendiri diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Ini Nabi Musa 40 malam. Pendek kata banyak yang 40 itu memang ada psikolog yang mengatakan bahwasanya mental manusia itu mulai bisa stabil katanya setelah 40. Kalau dia mampu melewati usia 40 itu dengan baik, insya Allah perjalanan berikutnya baik juga. Tapi kalau tidak mampu melewati umur 40 menjadi baik, ini ada kemungkinan tidak baik. Tapi ini prediksi orang. Tapi yang namanya manusia bisa saja setelah 40 melakukan pertaubatan dan sebagainya. Ya. Ini barangkali beberapa hal yang bisa saya tambahkan terkait dengan ini dulu. Baik. Tapi itu pelajaran bagi kita. Dan saya kira kita juga seperti itu. Kita itu kadang-kadang melakukan dosa pun Allah masih memberikan tambahan nikmat itu. Iya. Bahkan pintu maaf juga terbuka lebar. Bahkan siang hari Allah katanya malam hari bersama seperti itu. Bani Israel itu sudah diselamatkan. Kemudian Nabi Musa dijanjikan akan diberi Alkitab. Dalam rangka menunggu munajatnya Nabi Musa, melakukan pembelokan-pembelokan yang sangat menyimpang. Nah kita juga seperti itu. Manusia menjadi sering lupa kan seperti itu juga. Kita diberi nikmat, sukses, lulus, kemudian mampu melewati hal yang rumit dan sebagainya. Sudah diberi nikmat seperti itu, kadang-kadang kita melakukan penyimpangan yang sangat tidak beralasan. Itu pun masih setelah itu dimaafkan oleh Allah. Ini Ramadan dihapus lagi, setelah Ramadan melakukan tingkah lagi, setelah itu terus ya itulah saking maha
belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu penjelasan tambahan ya tentang masih dari rangkaian ayat yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 49, kemudian ayat 50 dan 51 tadi ya. Bagaimana Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Bani Israil meskipun mereka selalu mengingkari Allah ya. Bahkan baru diselamatkan dari cengkraman Fir'aun, ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, mereka sudah berpaling bahkan menyembah anak kerbau ya, anak sapi tadi yang sapi. Kalau tidak salah dibuat dari emas kemudian bisa berbunyi karena tiupan angin kemudian berbunyi. Nah, seolah-olah itulah yang hebat dibanding Allah yang telah menolong dan menyelamatkan mereka. Baik, kita nanti akan melanjutkan masih kajian kita, dan yang pasti kita tunggu respon Anda di 342 3938 atau bisa SMS di 085 3552 8704. Jangan kemana-mana, masih di Cahaya Hati, Peneguh Iman Menuju Kebenaran Islam. Program Billion Bee mencetak miliarder-miliarder baru dengan mudah dan cepat. Ikuti pemaparan singkat rahasia kunci sukses bersama Sony Agus Setiawan. Berkah program Billion Bee, menjadi tamu istana VIP. Mata adalah jendela dunia. Banyaknya penderita sakit mata terkadang terbentur dengan biaya. Kini hadir di kota Anda, pengobatan mata tanpa operasi. Ayurveda dapat menyembuhkan penyakit mata Anda seperti katarak, glaukoma, min atau plus, silinder, saraf mata, mata merah, mata berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, dan lain sebagainya. Ramuan alami atau tanpa efek samping. Berikut kesaksian para pasien Ayurveda. Saya menderita penyakit minus. Setelah berobat ke Ayurveda selama 1-2 kali pengobatan, penyakit saya sekarang sembuh dan saya tidak memakai kacamata lagi. Saya menderita penyakit katarak. Setelah berobat ke Ayurveda, saya sembuh total. Segera hubungi alamat kami, Jalan S. Parman, nomor 214 Sukorejo, Jember. Datang dan buktikan. Setiap hari Senin sampai Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 di Media TV Lewong Jember. Nah, cek kelopai lam salam tayo. Selamat datang di
Baik pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih kembali bisa melanjutkan kajian kita. Ini bukan karena kita yang hebat ya, tapi ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemirsa di rumah bisa tetap di depan televisi bersama kami untuk terus mengikuti kajian kita ya. Dan beberapa SMS sudah masuk untuk kita baca dan insya Allah nanti narasumber kita juga sudah siap untuk memberikan jawabannya. Masih kita tunggu ya, mungkin yang kepingin lewat jalur telepon di 342-3938 masih kita tunggu. Di beberapa SMS harus dibaca dulu. Yang pertama tadi ini kembali dari Fani di Mangli. Wah, ini tadi datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fani di Mangli yang tadi udah tanya katanya. Terima kasih atas jawabannya. Acara Cahaya Hati ini sangat menarik dan favorit saya. Sukses terus untuk Cahaya Hati. Amin. Mudah-mudahan ya kita dan juga Media TV terus bisa memberikan sajian spesial buat kita semua dengan tujuan apa? Tidak lain adalah untuk memberikan pencerahan kepada kita, menambah pemahaman kita terhadap Islam yang kita cintai. Dengannya kemudian ketaatan kita kepada Allah juga semakin bertambah. Mudah-mudahan, amin. Dan penanya berikutnya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Ustadz juga nih. Mau nanya nih Ustadz tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi di dalam sholat itu yang wajib kan ada 5. Kemudian sebelum dan sesudah itu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib ini sunnah. Jadi ada yang qobliyah adalah sholat sunat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Misalnya sebelum zuhur, sebelum subuh, sebelum isya, sebelum asar dan sebagainya itu. Itu namanya sholat sunnah qobliyah. Kemudian ada sholat sunnah ba'diyah. Dari ba'diyah, sholat sunat yang dikerjakan setelah kita selesai mengerjakan sholat wajib, sholat fardu. Misalnya ba'dal maghrib, ada 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Cuman yang ba'diyah ini dibatasi. Yang tidak ada ba'diyah itu ba'da subuh, tidak ada. Kemudian ba'da asar juga tidak ada. Kalau yang qobliyah ada semua. Meskipun itu ada yang sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Jadi yang sebelum sholat fardu itu semuanya ada, itu semuanya namanya sholat sunnah qobliyah. Kemudian sholat sunat ba'diyah itu sholat sunat yang dikerjakan setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu. Tapi tidak ada ba'dal asar, tidak ada. Kemudian ba'da subuh tidak ada. Yang lainnya ada. Jadi ba'da isya, kemudian ba'da zuhur, ba'da maghrib, semuanya ada. Jadi itu barangkali itu. Dan ini sangat-sangat disunahkan. Jadi sholat-sholat sunat ini sangat penting untuk dilakukan sebagai istilahnya pelengkap terhadap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ketika sholat wajib. Jadi kita ketika melaksanakan sholat wajib itu, ya yang pasti banyak kekurangan. Mestinya khusyuk, tidak khusyuk. Hati kita begini dan sebagainya. Idealnya kan, kita kan konsentrasi penuh. Tapi kan kita seringkali lengah, lalai, ada pikiran-pikiran masuk yang ini, itu, dan sebagainya. Ini kan bagian dari kekurangan-kekurangan kita. Di samping juga mungkin kekurangan gerakan, kekurangan bacaan, kekurangan tumakninah dan sebagainya. Nah, nanti untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ini, maka kita perlu melakukan sholat sunat, qobliyah, dan ba'diyah. Barangkali. Ya, buat penanya tadi ya, itu apa namanya sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi sholat sunnah yang mengiringi atau sholat rawatib biasanya disebutnya ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ya, baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Yang masing-masing ba'diyah dan qobliyah masing-masing ada yang muakkad yang sangat dikuatkan, sunnah sangat-sangat dianjurkan, dan sunnah yang ghair muakkad yang
apa namanya Ya, kurang sunah, disunahkan ya, tapi tetap sunnah, tapi kurang diutamakan gitu ya. Jadi bisa sebelum duhur ada 4 rakaat itu ya, 2 ghairu muakkad dan 2 muakkad ya, dan seterusnya. Ada sebelum maghrib, setelah maghrib dan setelah isya muakkad ya. Sebelum isya ghairu muakkad, sebelum maghrib ghairu muakkad ya. Ini ada yang tanya di lanjutnya. Bentar, kita baca dulu. Baik, masih tetap kita tunggu ya. Mungkin ada yang pengen telepon di 342 3938, masih kita tunggu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat, boleh Pak Kiai? Boleh ya. Saya takut sholat nggak sah, katanya sholatnya nggak sah. Nah, ya nggak tahu, itu pertanyaan cuma begitu nih. Saya takut sholat saya nggak sah gitu aja. Mungkin gitu. Sholat tidak sah, sholat itu karena apa? Mungkin pertanyaan pertama ini. Jadi begini, kalau si penanya itu mengatakan terkait ukuran sholat sah dan tidak sah. Jadi karena khawatir sholatnya takut-takut tidak sah. Ukurannya jelas sebenarnya. Jadi untuk mengetahui apakah sholat itu sah atau tidak sah, semuanya bisa dilihat kasat mata ya. Yang penting takbiratul ihramnya betul. Allahu Akbar. Hanya saja perlu ada niat itu aja. Nah, niat itu kan ya semampunya, pokoknya Allahu Akbar, ya sholat zuhur gitu ya. Kemudian gerakannya betul sudah. Dimana meletak tangan, kemudian Fatihahnya betul. Setelah itu rukuknya betul, i'tidalnya betul, tumakninah betul, sujud, duduk sampai tahiyat akhir betul semua, ya sudah sah. Nah, wudunya juga nggak batal. Nah, itu yang penting lagi ya sebelum sholat tentu harus punya wudu. Kalau ragu-ragu apakah punya wudu atau tidak, ya wudu dulu, setelah itu melaksanakan sholat. Selama hal itu sudah dilakukan, yang bisa diindra itu kita kan tahu. Oh berarti sholat kita sah, nutup auratnya benar dan sebagainya itu. Itu sah. Jadi ukuran sah atau tidak sah itu bisa dilihat. Atau kalau mungkin takut ini sah apa enggak, coba ada kamera aja syuting. Kamera direkam secara bagus, kemudian tunjukkan pada seorang ustadz atau kiai, saya sholat seperti ini sah apa enggak? Sah. Kemudian sholat itu kan tidak hanya sah dan tidak sah, perlu bagaimana sholat kita itu diterima oleh Allah, perlu khusyuk. Lah khusyuk ini setiap orang ya perlu belajar, perlu berlatih terus. Sama setiap orang pada level baru belajar Islam dan sebagainya itu sama. Jadi ada godaan-godaan pada saat Allahu Akbar misalnya gini. Yang mestinya kita itu konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata godaan, wah ada cucian kehujanan, macam-macam dan sebagainya, ini macam-macam. Nah itu tantangan semua. Yang penting bagaimana kita berupaya maksimal agar sholat kita khusyuk, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang ditanyakan tadi sah atau tidak sahnya, kita bisa melihat sendiri, menilai sendiri, oh sholat saya sah. Pokoknya syarat dan rukunnya sudah. Pokoknya wudunya sudah betul. Waktunya tepat. Menghadap kiblat. Pakaiannya suci. Tempatnya suci. Dari menghadap kiblat. Menutup aurat. Takbirnya betul. Kemudian bacaan betul. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, tumakninah, tahiyat, semuanya betul dan bacaan betul, itu pasti sah. Sah. Saya kira itu ya. Jadi pada prinsipnya gampangnya syarat rukunya sah. Nah makanya itu yang harus dipelajari, Ada juga yang harus tahu sunnah-sunnah sholat juga, wajib-wajibnya sholat ini harus dipelajari. Mungkin perlu belajar khusus. Kalau enggak seperti disampaikan Ustaz tadi ya, mungkin kita perlu mendatangi seorang guru peragakan sholat Anda. Kemudian dan itu mungkin masih dalam bentuk secara fisik ya, kasat matanya. Tapi tentu hati kita ini yang juga perlu ditata. Mungkin hampir semua ini Ustaz ya. Saya dan mungkin Ustaz dan tapi gini, barangkali gini, jangan karena khawatir tidak sah kemudian berhenti. Wah ini justru kita itu harus selalu khawatir tidak sah ya, supaya selalu memperbaiki sholat kita. Melakukan perbaikan terus dan sholat kita jalankan terus. Kemudian kekhusyuan itu juga kita latih terus. Siapapun orangnya tidak pernah selesai dalam rangka menyempurnakan kualitas sholat kita itu.
Mungkin kualitas gerakan, bacaan dan sebagainya sudah, tapi kualitas kekhusyuan itu terus. Barangkali selama 1 rakaat misalnya, itu mestinya kualitas khusyuknya kan 100%, baru bisa 5%, 10%, itu terus ditingkatkan terus. Itu aja. Baik. Kemudian masih ada lanjutan dari pertanyaan ini. Tadi tentang sah tidak sahnya sholat. Kemudian apa betul sebelum sholat maghrib ada yang harus dilakukan Pak Kiai? Sebelum sholat maghrib ini apa? Mungkin yang dimaksud apakah ini sholat sunnah atau gimana ya dimaksudnya? Baik, sebelum melaksanakan sholat maghrib, ya tadi itu ada sholat sunnah qoblal maghrib. Nah ini masuk kategori ghairu muakkad, tapi tetap sunnah. Sunnah itu berarti sholat itu apabila dilaksanakan ya mendapatkan pahala yang sholat sunnah tadi. Tapi seandainya tidak, itu tidak apa-apa artinya itu. Barangkali memang ada orang gini, ini kadang-kadang tidak lazim. Kadang-kadang musola tertentu memang orang selalu sholat. Tapi pada musola tertentu kadang-kadang begitu datang maghrib langsung sholat maghrib. Jadi bahwasanya sebelum melaksanakan sholat maghrib yang fardu itu ada sholat sunnah qobliyatal maghrib yang bisa dilakukan orang. Lah kemudian misalnya sudah qobliyatal maghrib dan sebagainya, ya bisa dilakukan dengan wirid, baca Quran, doa dan sebagainya. Nah kemudian begini, kadang-kadang mohon maaf ya ada orang pujian itu yang pas, yang lebih tepat doa, karena ad-doa jadi salah satu tempat mustajabah itu adalah tempat waktu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan sambil nunggu iqamah ini ada termasuk waktu yang gampang dikabulkan oleh Allah doanya. Nah, maka doa macam-macam ya, bisa doa sendiri. Misalnya kadang-kadang ada orang gini, Allahumma hdina siratal mustaqim. Itu kan doa. Ya Allah berikan petunjuk kepada kami kepada jalan lurus yang kau ridhai. Ini kan doa dan sebagainya. Banyak sekali macam doa yang bisa dilakukan. Atau baca Quran dan sebagainya. Atau istighfar sebanyak-banyaknya mengesalahan dosa kita ya. Itu juga sangat dianjurkan. Baik. Silakan masih kita tunggu ya. Telepon Anda di 342 3938 mungkin yang ingin bertanya langsung lewat telepon atau bisa SMS di 08 53552 8704 di jalur SMS ya. Baik, kita coba terima di jalur telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana? Dari Pak Haji di Gebang. Sebentar, mungkin agak yang di sini dibesarkan. Sebentar ya. Kita nggak dengar suaranya. Baik, silakan. Dari siapa di mana? Halo. Ya, sudah kita dengar. Mau nanya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mengerjakan sholat maghrib. Sebelum maghrib kita sholat sunat wudu itu hukumnya gimana Ustaz? Itu sebelum maghrib atau sebelum sholat maghrib yang dimaksud? Sebelum maghrib. Sehabis adzan. Pertama kita sholat wudu. Itu gimana? Saya minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin sebenarnya belum masuk maghrib, dia sudah mandi dulu, kemudian wudhu dan kemudian sholat syukril wudhu. Nah, boleh apa enggak ini sebelum masuk maghrib? Jadi begini, itu saya tadi kan sempat menjelaskan bahwasannya setelah asar itu tidak ada sholat ba'diyatal asri. Tapi boleh melakukan sholat sunat yang lain senyampang ada alasan. Misalnya masuk masjid, misalnya sholat masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu, itu memang ada ya. Maka dilakukan sholat sunat wudhu. Atau bahkan misalnya sholat barangkali ada sholat gerhana misalnya ketika itu, maka boleh melakukan. Termasuk kalau sholat ini ada sebagian misalnya sholat mayit, sholat untuk jenazah, boleh apa enggak? Sholat untuk jenazah boleh. Jadi ada alasan. Tentang sholat mutlak ini banyak perbedaan ulama karena sholat mutlak itu kan berarti tidak ada alasan. Maka banyak mengatakan tidak boleh. Jadi memang ketentuan rawatibnya setelah asar itu tidak ada.
Tapi setelah asar bukan berarti tidak boleh melakukan sholat sunat sama sekali. Tidak boleh ada sholat sama sekali. Boleh senyampang itu ada alasan-alasan yang bisa yang memang orang itu sunahkan sholat. Misalnya masuk masjid, ya sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat wudhu. Misalnya pada saat itu ada gerhana, ya sholat gerhana. Jadi boleh itu. Jadi tetap diperbolehkan ya untuk sholat-sholat dengan syarat tertentu tadi itu. Ya, dengan alasan tertentu karena mensyukuri wudhu, kemudian ada sebab maksudnya. Ada sebab. Sholat yang ada sebabnya. Sholat yang ada sebabnya. Kalau sholat yang ada sebabnya termasuk sholat mutlak ya kita kepingin sholat aja. Ya sebagai sebuah zikir kita kepada Allah maka itu dilarang setelah sholat asar. Ya. Masih kita tunggu, mungkin ada waktu masih di 342 3938 atau di 085 3552 8704. Nah, iya. Ada. Gimana? Ditelepon lagi ada 342 3938. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Hamba Allah di Tegal Besar. Ya, silakan. Mau tanya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat kesiangan, apa subuh kesiangan, itu bangunnya kadang-kadang jam 7 atau setengah 7. Itu apa langsung bisa dikerjakan atau nunggu besok lagi? Iya. Ya, baik. Yang pertama, yang kedua sholat hajat. Sholat hajat itu apa pasti dikerjakan malam hari? Kalau tidak dikerjakan malam hari atau siang hari, gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ya di beberapa kali Syarif ini menerima pertanyaan, sholat subuh kesiangan, berarti banyak yang sholat subuhnya kesiangan ini. Kesimpulannya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Gimana nih sholatnya orang jadi yang begini, setiap sholat itu misalnya kesiangan, berarti kesiangan karena apa? Kalau kesiangannya itu disengaja, maka begitu bangun dan sebagainya itu wajib langsung. Jadi fauron. Harus segera langsung dilaksanakan sholat subuh. Misalnya jam 8. Kita sengaja misalnya. Berarti sudah masuk waktu subuh, kemudian tidak segera melaksanakan sholat subuh, malah tidur. Itu kan disengaja. Bangunnya jam 6:30. Maka 6:30 persis itu harus segera langsung melaksanakan sholat subuh. Tapi tetap dosa ya, karena tadi sengaja nggak cepat bangun. Iya, disengaja tadi itu. Nah, kalau kesiangannya tidak disengaja, misalnya ya, sudah tidur dari jam 2. Malam tahajud dan sebagainya, kemudian setelah itu nunggu subuh terlalu lama, tidur. Ternyata bangunnya jam 6. Ya. Nah, ketika seperti ini, tetap yang lebih baik langsung melaksanakan sholat subuh. Hanya saja para ulama karena ini telatnya itu tidak disengaja, maka boleh istilah lereh-lereh apa ini ya? Enggak usah ke susu-susu ya? Tidak usah ke susu-susu. Yang penting tidak susu-susu. Tapi tetap yang paling baik begitu ingat langsung dikerjakan. Ya tetap. Jadi kalau sekalian nanti setelah bagi yang kunut subuhnya pakai kunut, Allahumma hdini, setelah sholat subuh langsung sholat duha sekalian. Tapi berarti memang sholatnya mereka yang ketiduran begitu bangun harus bersegera untuk sholat ya. Tentu dengan wudhu dulu, membersihkan badan kemudian sholat ya. Bukan bangun langsung sholat nggak pakai wudhu, nggak boleh. Jadi pokoknya begitu tahu sadar bahwasannya sholat yang tertinggal langsung segera melaksanakan sholat itu. Memang begitu. Jadi bukan berarti harus nunggu subuh besoknya, tidak. Baik. Ya kalau umurnya masih ada, kalau enggak. Nah ini. Kita. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tentang sholat hajat, apakah hanya bisa dikerjakan malam hari atau bisa dikerjakan siang hari? Oh iya, untuk sholat hajat itu boleh dikerjakan malam hari atau siang hari. Memang pada umumnya orang itu banyak melaksanakan sholat hajat itu malam hari karena malam hari itu malam yang sangat kondusif untuk melaksanakan munajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sunyi, sepi dan sebagainya. Pada saat umat yang lain sedang tidur, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang sangat baik juga. Ya, baik.
satu SMS terakhir ya kita baca ini. Ya. Ada yang masuk. Saya kira tadi untuk penanya tadi hamba Allah ya, begitu bangun kalau ketiduran ya itulah waktu sholat kita ya. Kemudian yang kedua, sholat hajat bisa dikerjakan malam hari atau siang hari ya. Di sini ada yang tanya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di saat berjamaah banyak anak-anak yang rame. Nah, intinya sangat mengganggu. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kalau ditegur orang tua nggak terima. Nah, negurnya mungkin terlalu keras ya, sampai pakai tangan. Ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini memang menjadi masalah ya. Ada memang orang-orang yang tidak tahan dengan ramainya anak-anak nggak boleh sholat kadang-kadang. Nah, ini tidak bagus juga sebenarnya untuk pendidikan anak-anak. Jadi itu ada nilai-nilai pendidikan bagi anak. Hanya saja perlu ada aturan-aturan penertiban lah. Ada orang yang mampu secara bijak mampu mengatur seperti itu. Barangkali takmir lah, takmir musola, takmir masjid. Jadi sebelum sholat itu memberikan peringatan pada anak-anak, tolong jangan ramai dan sebagainya itu. Itu penting ya. Ya memang itulah apa itu liku-liku bagaimana mendidik anak itu. Kalau mereka tidak boleh sama sekali datang ke musola, itu kan melarang anak-anak untuk berlatih sholat jamaah. Jadi mereka pendidikan untuk bersolat jamaahnya tidak ada, dan itu penting. Maka itu ya satu sisi memang orang tua itu harus kalau bisa begini. Didampingi Ustaz, didampingi. Jadi putra-putrinya taruh di sebelahnya ya. Taruh di sebelahnya, putra-putrinya taruh di sebelahnya. Supaya karena didampingi orang tua itu menjadi takut untuk guyon dengan seperti itu. Saya pikir bagaimana bijaknya lah. Dan kemudian juga memang orang itu macam-macam ya. Orang itu ada yang ketika dengan suara gaduh hatinya terganggu, itu ada. Ada orang yang hatinya terganggu ketika respon itu kepada mata. Ya. Kalau melihat jadi mata. Kalau melihat sesuatu gampang terganggu. Terpengaruh. Ya. Meskipun ada juga kalau kategori yang seperti itu, meskipun ada suara apapun tidak terganggu. Nah, ini macam-macam ya. Orang kekhusyuan orang itu bisa dipengaruhi oleh macam-macam. Ada karena suara, ada karena sesuatu yang terlihat dan sebagainya. Tapi semuanya itu bagian dari ujian kita dalam rangka untuk mengatur kekhusyuan kepada Allah. Tapi itu tadi bisa diatur kok. Senyampang itu bisa diatur. Jadi orang tua yang mengajak putra-putrinya supaya didampingi bisa melaksanakan sholat. Yang pasti mereka kecenderungan kalau berkumpul sama anaknya memang itu rame. Makanya kadang-kadang takmir di masjid, di musola itu tolong jangan bergabung anak-anak. Dipencar sama orang tuanya itu insya Allah tidak goyang. Tapi yang karena apa mereka ramai, karena mereka nggak paham aja ya. Ya ini mungkin memang harus terus kita berikan edukasi pada mereka, pemahaman pada mereka. Yang kedua tadi seperti disampaikan Ustadz, memang harus didampingi orang tua. Yang sering menjadi masalah adalah anak-anak itu pergi ke musola tanpa didampingi orang tua. Ya orang tuanya nonton TV di rumah, anaknya sholat jamaah, titip sholat jamaah. Nah ini yang lebih berbahaya lagi. Baik. Saya kira memang perlu kesabaran ya. Alhamdulillah anak-anak kita, mungkin anak-anak tetangga kita sudah mau datang ke musola untuk sholat berjamaah. Bagaimana tetap kita menyayangi mereka, mendekati mereka untuk bisa sholat berjamaah dengan baik. Insya Allah bisa. Semua bisa diatur seperti disampaikan Ustaz ya. Bagaimana kita mengaturnya dan kita juga harus bersabar terhadap mereka karena mereka adalah generasi-generasi yang akan menggantikan kita kelak ya. Mudah-mudahan mereka lah termasuk kelompok anak-anak yang hatinya terbawa dengan musola. Ini yang susah dibangun sekarang Ustaz ya. Siapa lagi kalau tidak anak-anak yang akan meramaikan musola dan masjid ya. Karena saat ini justru kita harus mulai mengajak mereka untuk ikut meramaikan masjid, meramaikan itu. Kalau mereka tidak ada ya generasi kita terputus nanti. Betul. Mudah-mudahan kita bersabar ya mendidik mereka. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, inilah kajian kita di kesempatan malam ini tadi tentang tafsir Al-Quran, bagaimana Allah telah memberikan banyak kenikmatan yang diberikan kepada Bani Israel dan juga diskusi yang mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan untuk kita. Ustaz, mungkin sebelum berakhir dari Ustaz akan memberikan sebuah kesimpulan akhir buat kita, nasihat akhir buat kita. Baik, terima kasih. Memang di Al-Quran tadi yang kita baca itu kisah terkait dengan Bani Israel, tapi itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita berupaya maksimal untuk
selalu mengingat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan seperti itu kita akan gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selalu sadar kita kecil dan akan selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Amin, amin. Jadi izzul Islam wal muslimin. Amin, amin. Kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawassamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika min siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan khususnya narasumber kita, Ustaz Dr. Abdul Hamid Pujiyono, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan paparan beliau, ilmu yang telah dibagikan kita juga menjadi bahan renungan kita, menjadi bekal kita untuk bisa mengarungi kehidupan ini, ketaatan kita kepada Allah lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berada di jalannya, sehingga kita juga selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.